Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sawahnya kering akibat kemarau. Petani di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya gagal panen. Cemburu, seorang lelaki nekat membunuh kekasihnya sendiri di sebuah penginapan di Pangalengan, Kabupaten Bandung. 2 orang pemuda mencabuli seorang anak laki-laki di bawah umur di Kujang Sari, Kota Bandung. Seorang lelaki dengan kejam membunuh kekasihnya di kamar penginapan di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Jasad korban disembunyikan tersangka di balik kasur. Video amatir ini menunjukkan saat petugas salah satu villa menemukan jasad korban Nenden yang terbungkus plastik di dalam kamar penginapan kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung hari Selasa 26 September lalu. Perempuan 22 tahun ini ditemukan dalam kasur kamar. Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polres Pangalengan yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan kemudian menangkap tersangka pembunuhan yang ternyata adalah kekasih korban sendiri bernama Ade Jamaludin Aji di Tanjung Sari, Sumedang. Hasil penyelidikan mengungkapkan awalnya korban dan pelaku memesan kamar di salah satu villa dan kemudian berhubungan intim. Usai berhubungan layaknya suami istri, pelaku terbakar emosi lantaran mengetahui korban berbincang dengan pria lain melalui aplikasi WhatsApp. Tersangka nekat menghabisi kekasihnya yang baru dipacari selama 2 pekan ini lantaran dibakar cemburu. Tersangka dengan korban ini kenal kurang lebih 2 minggu dan janjian berdua untuk di satu hotel. Pada saat setelah berhubungan, korban yaitu yang perempuan melakukan chat kepada seorang laki-laki yang membuat tersangka cemburu dan sehingga melakukan penganiayaan kepada korban. Adapun modus penganiayaannya adalah korban didorong oleh tersangka ke lantai yang mengakibatkan kepalanya terbentur. Kemudian tersangka mengambil tabung gas yang dihantamkan kepada kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP karena telah menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan jasad korban telah dimakamkan pihak keluarga di wilayah Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang perempuan di Kota Bandung menjadi korban begal. Naasnya korban justru dimintai uang oleh anggota polisi saat membuat laporan. Nasib naas menimpa seorang perempuan bernama Mutiara Islamiati Putri setelah motornya dirampas di Jalan Setiabudi, Sukasari, Kota Bandung, Jumat malam pekan lalu. Kejadian itu viral di media sosial setelah korban mengunggah keluhannya di media sosial karena saat melapor kejahatan yang menimpanya, justru dimintai sejumlah uang untuk biaya operasional mencari motornya yang dibawa lari begal oleh anggota Polsek Sukasari. Sepeda motor milik korban akhirnya dapat ditemukan setelah berhasil dijual oleh pelaku melalui media sosial, sedangkan pelakunya masih buron. Sedang Aibtu US, anggota Polsek Sukasari yang menjabat Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, menurut hasil penyidikan tim pengamanan internal Polrestabes Bandung, terbukti meminta uang kepada korban. Meski belum terjadi transaksi, tindakan tersebut tetap melanggar aturan dan akan dikenai sanksi disiplin. Walaupun memang belum ada penyerahan uang kepada oknum anggota tersebut untuk biaya operasional, tetapi tetap salah karena anggota Polri tidak boleh menego atau meminta-minta uang dalam hal penanganan kasus atau penyidikan ataupun bentuk apapun lainnya. Jadi sekali lagi, walaupun uang belum diterima oleh anggota kami tersebut, tetap itu salah karena sudah ada permintaan uang atau negosiasi untuk hal tersebut dan itu tidak boleh dan dilarang.
Korban gembira sepeda motornya bisa ditemukan kembali. Ia berharap tidak ada lagi pungli di institusi kepolisian sehingga warga tidak takut lagi melapor tindak kejahatan yang terjadi. Kedepannya pelaku begal nggak takut lagi buat laporin ke polisi, dan polisi pun bisa langsung gitu buat nindak lanjutin. Apalagi kalau misalkan sudah dibantu oleh korban begal sendiri, kayak bukti-buktinya gitu, harusnya langsung aja gitu, langsung selidiki gitu. Saat ini Aibtu S telah ditangkap tim pengamanan internal Polrestabes Bandung dan akan menjalani sidang disiplin. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Waspadai predator seksual yang memangsa anak di bawah umur. Petugas Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap 2 pria yang mencabuli seorang anak laki-laki di bawah umur. Setelah buron selama 2 hari, tersangka AA dan RK diciduk petugas Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polrestabes Bandung. Kedua pria yang menderita penyimpangan perilaku seksual tersebut ditangkap karena mencabuli seorang anak laki-laki di bawah umur di kamar indekos salah satu pelaku di kawasan Kujang Sari, Kota Bandung. Sebelum dicabuli, korban dibawa tersangka AA di kamar indekosnya di Kujang Sari, Kota Bandung pada 24 September silam. Tersangka RK sudah menunggu di dalam indekos tersangka AA. Polisi yang mendapat laporan orang tua korban akhirnya menciduk kedua tersangka di tempat kosnya masing-masing. Menurut polisi, pencabulan berawal dari pengenalan antara pelaku dan korban di aplikasi kencan online khusus kelompok homoseksual. Sesal luar negeri, dan untuk pengikutnya sudah kurang lebih 58 juta. Sehingga kami menyarankan kepada Kemeninfo nanti bersurat agar aplikasinya bisa diblokir. Karena memang sangat meresahkan dan juga ternyata telah terbukti digunakan untuk tindak pidana melakukan pencabulan kepada sesama jenis dan di bawah umur. Dan ternyata kami akan mencari lidik lagi, ada beberapa kasus ternyata terjadi di tempat-tempat lain dan ini sudah ada di seluruh Indonesia untuk aplikasi WALA ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serupa sudah terjadi. Maka dari itu, setelah kami melihat daripada di media sosial tersebut, hasil foto-fotonya dan chatting-chattingnya, bahwa aplikasi ini sudah menyebar kepada kelompok muda, sehingga kita perlu waspadai. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 82 junto pasal 75E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menangkap 20 pelaku kejahatan jalanan. Mereka adalah anggota kelompok spesialis pencurian sepeda motor. 20 tersangka kasus kejahatan jalanan yang kerap meresahkan warga di berbagai wilayah Jawa Barat ditangkap tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Mereka adalah anggota kelompok Sukabumi dan kelompok Lampung spesialis pencurian sepeda motor. Kelompok Sukabumi datang ke Bandung menggunakan mobil dan mencuri sepeda motor, lalu langsung dibawa ke Sukabumi oleh pelaku yang bertugas sebagai joki. Sedangkan tersangka anggota kelompok Lampung berjumlah 9 orang mencuri sepeda motor di wilayah Tasikmalaya. Motor hasil curian mereka dibawa ke Lampung dengan menggunakan mobil khusus yang telah disiapkan. Saat mencuri motor, mereka selalu membawa senjata api perakitan dan tak segan-segan melukai korbannya apabila melawan. Mereka residivis kasus serupa. 5 orang tersangka ditembak pada bagian kaki saat penangkapan. Dari pengembangan ini akhirnya diamankan 5 orang tersangka lagi. Berikut barang bukti sebanyak 5 unit sepeda motor hasil curian yang rencananya akan dibawa ke Lampung. Kemudian diperoleh juga senjata api rakitan sebanyak 2 pucuk dengan 10 butir peluru dan amunisinya serta. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti puluhan unit sepeda motor yang belum terjual, mobil,
2 senjata rakitan, serta peralatan untuk mencuri. Tersangka diancam hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan korban penipuan berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Mereka menuntut terdakwa penipuan surat berharga mengembalikan uang yang disetor para korban. Kasus penipuan yang dilakukan oleh Asep alias Asep Jablay, warga Singkup, Kecamatan Purwaratu, Kota Tasikmalaya dengan modus upaya pencarian surat berharga negara senilai 700 triliun rupiah mulai disidangkan di PN Tasikmalaya. Puluhan korban mendatangi pengadilan mendesak pelaku segera mengembalikan uang mereka. Kasus ini pertama kali terungkap awal Agustus lalu setelah puluhan korban melaporkan ke pihak berwajib dan Asep ditangkap. Tersangka Asep menipu korbannya dengan menyatakan ia memiliki uang senilai 700 triliun rupiah dalam bentuk surat berharga negara dan rekening koran senilai 7 triliun rupiah bagian dari Yayasan Kujang Pusaka Karuhun. Asep menjanjikan bisa mencairkan SBN ratusan triliun rupiah dan uang dalam rekeningnya asal korbannya menyetorkan sejumlah uang untuk proses pencairan ke Yayasan KPK. Para korban yang tergiur dengan janji pelaku akhirnya menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah. Namun janji tak kunjung terrealisasi dan pelaku pun sulit ditemui. Kurang lebih 510 juta kerugian saya. Diiming-imingi dapat berapa? Pengajuan saya itu kurang lebih 60 miliar. 60 miliar. Ya, betul. Jadi memang benar murni ya, tadinya bisnis seperti itu ya Pak? Betul, jadi benar saya untuk pengajuan pinjaman dengan persyaratan yang diajukan oleh terdakwa. Gitu kan. Jadi dokumen SBN yang tadi tunjukin sudah oleh Bu Hakim juga, sama bukti rekening koran rekening dari yayasan tersebut. Ternyata yayasan palsu. Tersangka, semua palsu. Semua palsu. Akhirnya Asep berhasil ditangkap dan rumahnya yang dijadikan tempat persembunyian diduduki para korban. Para korban berasal dari luar daerah termasuk Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Mereka berharap uang yang telah disetorkan segera dikembalikan dengan menjual aset yang dimiliki pelaku. Dari data sementara ada 35 korban dan diduga korban masih banyak lagi karena masih ada yang belum melapor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.